Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga sehat selalu. Oke, di sini kita akan kembali lagi dengan pelajaran DPPLG 5. Di sini kita akan belajar merancang dengan menggunakan yang namanya flowchart. Flowchart adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan alur proses dari sebuah program atau sebuah prosedur. Jadi flowchart di sini nanti akan berguna untuk menerjemahkan proses yang sudah berjalan di dalam sebuah program agar lebih mudah dipahami oleh berbagai macam kalangan nantinya. Kalian bisa nanti baca-baca di sini atau kalian bisa search di Google apa itu flowchart. Kemudian di sini ada yang fungsi dari flowchart itu. Flowchart itu adalah memberi gambaran jalannya sebuah program atau sebuah alur dari proses satu ke proses yang lain itu digambarkan, dimana nanti ada rangkaian prosedur yang sengaja dibuat dan bisa lebih mudah dipahami dengan orang-orang atau dengan beberapa orang yang mungkin awam dengan coding gitu. Jadi kalau pakai flowchart kita akan menggambarkan alur-alur prosesnya ya. Oke. Di sini ada jenis-jenis flowchart. Jenis-jenis flowchart itu ada berbagai macam. Ada, nanti kalian akan belajar yang namanya flow map. Ini nanti ada lebih dari flowchart ya. Jadi kita nanti pakai flow map. Kemudian ada juga yang namanya flow chart untuk program dan flowchart untuk proses. Kalau flowchart untuk program dan proses sebenarnya hampir sama-sama saja. Jadi nanti flowchartnya itu digunakan untuk menggambarkan prosedur-prosedur atau langkah-langkah yang ada. Hanya saja besar kecilnya itu berbeda. Misalkan di program itu ya masih untuk satu prosedur, sedangkan untuk di proses itu ya nanti ada satu sistem secara keseluruhan, kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian di sini ada simbol-simbol dari flowchartnya. Jadi untuk membuat sebuah diagram otomatis kita akan menggunakan yang namanya simbol-simbol. Nah, simbol-simbolnya itu berbagai macam. Ada juga yang di sini nanti ada ke bawah. Jadi di sini ada yang namanya terminator. Terminator ini untuk menyatakan awalan atau akhiran. Biasanya bentuknya seperti ini, oval atau nanti eclipse itu biasanya tulisannya itu start atau mulai. Jadi nanti ini untuk awalan dan akhir. Kemudian ada juga flow untuk alur. Jadi alurnya itu nanti akan digambarkan gitu. Jadi dari start nanti kemana dan seterusnya kemana gitu. Oke, kemudian juga ada juga yang namanya proses. Proses itu kalau di flowchart atau flow map itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama itu prosesnya itu kebetulan ada proses dengan komputer dan juga ada proses dengan manual. Nah, ini biasanya nanti di flow map lebih sering dipakainya kalau yang manual atau mungkin yang di sininya. Jadi menggambarkan alurnya nanti itu kita bisa lebih besar. Nah, di sini di proses yang dengan komputer itu maksudnya gimana? Misalnya kalian membuat program untuk menghitung persegi oleh komputer ya. Jadi nanti dihitungkan oleh komputer. Nah, si programnya itu ibaratnya nanti akan digambarkan, si prosesnya itu digambarkan dengan kotak ini gitu, atau dengan persegi nantinya, persegi panjang. Oke, kemudian di sini ada belah ketupat untuk decision, membagi bagiannya. Jadi nanti membagi alurnya ya, maaf. Jadi membagi alurnya, misalnya nanti dari proses itu hasilnya bagaimana, dicek sama decision apakah nanti alurnya ke A atau ke B. Soalnya nanti kalian ada yang namanya pengkondisian. Di programming itu pasti ada yang namanya pengkondisian. Jadi if A maka kemana, else jika tidak maka kemana gitu. Jadi if then else. Kemudian ada juga input dan output, itu pakai jajar genjang seperti ini. Input pakai jajar genjang, output pakai jajar genjang. Input itu kayak gimana sih? Misalnya kita nanti membuat program untuk menghitung atau ya menghitung luas persegi misalkan. Nah, dalam menghitung luas persegi otomatis kita nanti butuh nilai awalannya atau inputan awalannya, yaitu panjang dan
lebarnya. Nah, itu ibaratnya kita butuh input dan nanti ada yang namanya output. Nah, ini untuk nanti kalian bisa lihat-lihat lagi. Kemudian di sini juga ada logo, simbol dokumen. Ini biasanya nanti di flow map. Kemudian ada juga one page atau off page yang ini untuk biasanya berpindah halaman di flow map. Jadi kalian jangan takut ketukar antara flowchart dan flow map. Sama-sama sebenarnya flowchart, hanya saja kalau flow map itu nanti ibaratnya kalian menggambarkan prosedur yang lebih ibaratnya lebih luasnya. Jadi nanti ada yang mengenal yang namanya entity. Nah, itu nanti kita akan pelajari. Jadi kita pelajarinya sedikit demi sedikit. Oke, di sini ada contoh untuk flowchart yang cukup sederhana. Agak diperbesar sedikit sebentar. Oke, nah di sini di flowchart yang ini kita akan belajar melihat proses bagaimana menentukan bilangan ganjil atau bilangan genap. Jadi bikin program untuk nentuin bilangan ganjil atau genap. Nah, di sini dimulai dengan tombol mulai, start. Jadi pakai terminator yang tadi, dialirkan ke bawah, jadi pakai flow-nya ke bawah, masuk ke inputan. Di inputan apa sih yang dimasukkan? Karena tadi untuk menentukan bilangan berarti otomatis bilangan yang diinputkan. Di sini contohnya nanti minta masukan nih, minta inputan. Inputannya itu berupa bilangan bulat, misal diinputkan angka 2. Angka 2 tersebut akan dialirkan ke proses. Nah, di proses ini itu yang diolah sama logika programnya nanti. Nah, logika di sini itu adalah biasanya berupa rumus atau bagaimana cara kita mengerjakan supaya mendapatkan hasil, intinya seperti itu. Nah, logika di sini contohnya ini untuk membagi mana bilangan ganjil dan mana bilangan genap. Untuk ganjil dan genap biasanya untuk sederhananya sebenarnya logikanya nanti kita menggunakan ada yang namanya operator aritmatika. Operator aritmatika di sini otomatis nanti kalian harus pelajari. Ada yang namanya operator aritmatika di pemrograman pasti nanti akan diajari. Operator aritmatika di sini yang kalian tahu mungkin kali bagi tambah kurang. Tapi ada juga nanti itu yang namanya modulus. Modulus itu adalah sisa bagi. Cara hitungnya sebenarnya hampir mirip dengan bagi, tapi kita ngitung sisanya. Nah, contohnya di sini. Dalam proses ini bilangan yang diinputkan itu tadi 2. Kalau misalkan dimasukkan 2, maka 2 modulus itu pakai persen. 2 mod 2 sama dengan 0. Kok bisa 0? 2 dibagi 2 itu kan 1. Iya, 2 dibagi 2 itu 1. Karena ini modulus, maka itu kan 2 dibagi 2 nggak ada sisanya, otomatis nilainya 0. Contoh lain yang bersisa, contohnya misalkan yang diinputkan nilainya 3. 3 modulus 2 yang ganjil ya, 3 modulus 2 sama dengan 1. Kok bisa 1? 3 modulus 2 itu bisa bernilai 1 karena ketika 3 dibagi 2 otomatis dia akan menyisakan nilai koma di belakang ya. Nah, koma tersebut itu sebenarnya nilainya itu 1, kan sisanya 1. 2 ditambah 1 kan jadi 3. Nah, yang satunya itu yang jadi sisa gitu. Misalkan 5 sekarang. 5 modulus 2. Otomatis 5 itu kalau dibagi 2 yang mendekati 2 dikali 2 itu kan 4. Oke, 4. Berarti masih bisa dibagi kalau 4. 4 itu 0 bilangan genap. Nah, sedangkan 5 bilangan ganjil. Oh iya, 4. Berarti sisanya 1. Nah, berarti nanti ada sisanya. Nah, pokoknya yang hitung sisa bagi lah, silakan nanti dipelajari deh sisa bagi ya. Nah, di sisa bagi itu jadi nanti akan menghasilkan nilai. Nah, nilainya itu akan masuk ke bawah. Nilai yang masuk ke bawah itu nanti akan dicek sama decision. Di decision itu dicek kalau misalkan nilainya 0 maka alurnya ke panah yang ya. Jika alurnya misalkan nilainya tadi tidak 0, misalnya yang diinputnya itu 3, jadi kalau di sini diinput 3 otomatis ke bawahnya itu nanti akan bernilai 1 dan tidak sama dengan 0, otomatis nanti keluarannya ganjil. Kalau 0 otomatis genap. Jadi kalau tadi dimasukkan 2 dibagi di modulus 2 sisanya itu 0, maka ya sisanya karena sisanya 0 dia masuk ke genap dan ini output yang dikeluarkan oleh program. Jadi program itu mulai masukin angka, diproses, dicek masuknya ke mana.
Nah, ini hasilnya nanti. Jadi bilangan 2 adalah bilangan genap. Langsung aja selesai. Misalnya kayak gitu di program. Oke, next. Ini pembahasan silakan dibaca aja. Ini sebenarnya ngebahas yang atas, jadi silakan dibaca aja. Kemudian untuk materi nanti pasti diupload di Edmodo juga pasti ada. Jadi jangan lupa kalian cek Edmodo juga untuk absen dan lain-lainnya. Oke, di sini ada juga bagaimana sih untuk membuat flowchart itu. Nah, flowchart itu kalau kita mau buat, kita harus bikin dulu langkah-langkah atau prosedur-prosedurnya. Contohnya, kalau yang di atas mungkin agak rumit ya, yang ini lebih gampang insya Allah. Nah, gampangnya itu di sini prosedur menghitung luas persegi. Siapa sih yang nggak tahu luas persegi? Kalian anak SMK, malu-maluin kalau nggak tahu cara ngitung luas persegi. Luas persegi itu dimulai otomatis, nanti prosedurnya itu start atau kita mulai, kemudian masukin apa sih yang dimasukin. Kalau luas persegi otomatis kita butuh panjang sama lebar. Nanti memasukkan nilai panjang dan lebar, kemudian melakukan prosesnya itu melakukan perhitungan luas persegi P kali L. Kemudian nanti akan menampilkan hasil luasnya, outputnya. Jadi input, output. Lalu selesai. Gambarnya gimana sih? Flow mapnya? Mohon maaf, flowchartnya gimana sih? Flowchart ya. Kalau ini masih flowchart. Nah, flowchartnya itu bagaimana? Nah, ini flowchartnya. Ini flowchartnya. Start. Jadi mulai tadi. Kemudian input, masukkan nilai panjang dan lebar. Kemudian proses, hitung luasnya. Kemudian output, tampilkan nilai luasnya. Lalu selesai. Ya, cuman gini aja. Tapi ini berdasarkan prosedur yang ada di samping. Jadi untuk bikin flowchart sebenarnya mudah saja untuk logika-logika yang simpel. Ya. Oke. Silakan nanti dibaca, dipahami, coba ditelaah lagi. Nah, nanti kalian silakan buat flowchart. Jadi ada tugas ya, ini tugas. Tugasnya itu buat satu flowchart dengan alur prosedur-prosedur yang kalian buat. Misalnya kalian bolehlah yang tadi persegi di atas kalian ganti sama segitiga, atau kalian ganti sama yang lain-lain, terserah kalian cari yang beda. Misalnya ya kalau misal luas bangun otomatis pakai misalnya luas segitiga atau luas lingkaran, ya tinggal ganti aja variabelnya apa yang harus dicari, apa yang harus dimasukkan. Ya, kemudian rumusnya seperti apa, outputnya yang dihasilkan nanti apa, kemudian volume bangun. Ada juga misal prosedur belanja di minimarket. Kalau belanja di minimarket itu kan di start, kemudian masukin barang-barang kemudian dihitung. Ya ibarat cuman kata-kata aja, barang-barang dihitung, lalu outputnya itu struknya udah aja dan lain-lain. Belanja online juga kayak gitu, misalkan online pilih barang dan lain-lain seterusnya. Dan ya bagaimana kalian memandang langkah-langkah itulah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nanti hasilnya silakan kumpulkan dalam bentuk file Microsoft Word, atau kalian bolehlah kalau yang nggak ada komputer boleh pakai file gambar aja. Jadi foto kalian di buku tulis silakan gambar aja. Jangan lupa tulis langkah-langkahnya. Jadi kayak yang di atas ini ya. Jadi ada prosedurnya, kemudian di sampingnya ada si flowchartnya. Jadi kalian silakan bikin, kemudian nanti dikirim ke link di bawah ini, yang ini ya. Kalau misalkan ada pertanyaan dan lain-lain, silakan WhatsApp ke nomor di bawah ini. Ya, ini untuk pengumpulan tugasnya. Pak, cara bikinnya gimana? Cara bikinnya silakan nanti kalian buka part 2 video ini. Ini untuk part 1, nanti silakan cek di part 2. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.